warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, kami bertiga ingin melakukan penyuluhan untuk promosi kesehatan. Saya Huda Dadia dan teman saya ada Rehanora Bizar dan juga ada Gusti Mareta. Jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan tentang fokus lindungi diri, keluarga, dan lingkungan, terutama bagi teman-teman semua yang ada di KPS ini yang sudah melakukan mudik gitu, pasca mudik ya. Jadi sini kita akan melakukan penanggulangan COVID dengan cara merefresh ulang tentang prokes-prokes yang kita taati selama pandemi ini, mengingat bahwa walaupun kita sudah bisa mudik, namun prokes tetap ditaati dan harus tetap dipatuhi. Jadi kami bertiga memilih materi ini dikarenakan bahwa berkaca pada tahun 2021 yang bahkan sendiri mudik itu tidak diselenggarakan, dan ternyata setelah Lebaran pun ternyata kasus COVID di Banjarmasin itu tetap bertambah, bahkan 2 kali lipat dari yang 260 menjadi 416 kasus baru gitu. Jadi kami memilih tema ini. Jadi next lagi, jadi apa sih sebenarnya gejala infeksi dari virus corona sendiri? Jadi virus corona sendiri itu gejalanya bisa dari hari ke-1 ke 5 bahkan sampai seterusnya itu bisa berbeda-beda. Mulai dari yang pertama itu bisa dari demam, kelemahan otot, atau common cold, atau keluhan-keluhan ringan lainnya, di mana bisa di hari ke-5 itu mulai terasa sindrom napasnya susah untuk bernapas gitu, terasa sesak juga, di mana komorbid penyakit lain itu juga akan mempengaruhi dari gejala infeksi virus corona ini. Bahkan sampai hari ke-8 bisa mencapai paru-paru gitu, di mana paru-parunya bisa sampai dipenuhi cairan gitu dan berakibat fatal. Nah, itu tergantung lagi dari komorbid atau dari usia atau bahkan dari faktor risiko-risiko lainnya. Nah, bahkan sampai hari ke-10 itu bisa sangat mengganggu dan harus dirawat ke ICU. Nah, next lagi, jadi bagaimana sih cara coronavirus itu dapat menyebar? Kita pasti sudah tahu bahwa coronavirus itu bisa menyebar, bisa lewat droplet, yaitu dengan batuk atau bersin gitu, ada juga dengan kontak fisik langsung dengan orang atau pasien yang terinfeksi gitu, bisa dengan berjabat tangan, merangkul atau bersentuhan gitu. Lalu ternyata nggak cuma lewat fisik itu, ternyata bisa lewat benda lain juga, bisa dengan handphone atau permukaan yang bahkan di transportasi umum seperti tempat duduk atau hal lainnya, atau jendela atau pintu ganggangnya dan lain sebagainya bisa menjadi tempat penyebaran dari coronavirus itu sendiri. Jadi apa sih yang harus kita ketahui tentang coronavirus ini? Jadi pertama-tama kita harus tahu cara mengurangi resikonya sendiri, di mana resiko-resiko itu bisa memperberat atau menyebabkan dari kita terinfeksi dari coronavirus. Jadi mengurangi faktor resiko itu bisa kita dengan menjaga kebersihan tangan, tubuh, bahkan tempat yang kita huni sendiri. Terus yang kedua itu bisa kita cari informasi yang benar dan yang terupdate terutama, yang pasti kredibel, bisa dari Kemenkes atau data-data lainnya gitu. Lalu yang ketiga itu kita bisa lakukan itu pada saat sakit itu segera kontak sarana kesehatan, di mana puskesmas itu bisa menjadi sarana kesehatan yang bagus gitu, di mana bisa menyediakan dari antigen bahkan dari swabnya itu sendiri untuk mencegah penularan lebih lanjut. Oke, next. Jadi 7 langkah untuk mencegah penyebaran virus corona, yang mana kita tahu bahwa ini harus tetap kita taati bahkan sebelum dan saat atau bahkan sesudah dari mudik kita lakukan. Di mana pertama itu rajin mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, lalu bisa hindari terlalu sering menyentuh mata, mulut, dan hidung. Lalu bisa dengan menutup mulut dengan tisu dan sikut dan saat batuk atau bersin gitu. Lalu kita bisa menghindari tempat yang ramai juga, sekiranya kalau misalkan kita mudik gitu, walaupun di transportasi umum, sekiranya kita tahu juga batasan dari tempat-tempat yang rawan dipegang orang banyak gitu, misalkan gang-gang dari bisnya gitu, atau bahkan dari tempat gang-gang dari
kursinya atau bahkan dari pintunya. Jadi kita harus setiap sedialah untuk membawa antis atau hand sanitizer lainnya karena minim cuci tangan atau air yang mengalir ya kan. Terus kita apabila tinggal di rumah saat kurang enak badan, jadi biasanya kita harus isolasi mandiri setidaknya apabila sudah merasa ada gejala-gejala tadi. Terus jika mengalami batuk, demam, dan sulit bernapas, kita segera minum obat atau cek kesehatan. Bisa dengan langsung minum vitamin dulu atau sering-sering ubah gaya kehidupan dulu gitu, atau bisa langsung cek kesehatan. Lalu pertama pastinya tetap informatif gitu tentang informasi-informasi terbaru tentang COVID yang kredibel gitu bisa dicek di www.covid19.go.id. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Silahkan, Musti. Nah, baik, saya izin melanjutkan. Jadi untuk slide selanjutnya itu ada segera ganti baju setelah bepergian atau beraktivitas luar rumah. Nah, khususnya nih, kan ini lagi musim mudik, kemudian juga arus balik mudik juga. Jadi, setelah kita sampai ke tempat tujuan atau ke kampung halaman, ke rumah masing-masing, tempat tinggal masing-masing, itu kita perlu segera ganti baju, ganti pakaian, dan segala macamnya setelah kita berada dari luar rumah. Nah, jadi virus COVID ini sendiri itu bisa bertahan di permukaan benda itu bisa sampai beberapa jam. Kemudian termasuk juga pakaian. Nah, untuk di pakaian itu sendiri virus ini bisa bertahan sampai 2 hari. Kalau untuk di permukaan seperti plastik dan logam itu biasanya diperkirakan bisa sampai 7 hari virus ini bertahan. Nah, kemudian maka dari itu kita perlu bersegera mungkin ganti baju setelah sesampainya di rumah. Nah, kemudian setelah ganti baju itu baju kita itu diletakkan di tempat terpisah, dicuci juga secara terpisah. Kemudian kita segera mandi, kemudian juga kalau bisa itu tidak bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari bepergian, misalnya seperti gagang pintu, kemudian benda-benda lain yang ada di rumah. Kemudian dianjurkan sekali untuk menghindari kontak dengan keluarga atau orang di rumah sebelum mandi dan ganti baju untuk meminimalisir penularan COVID-19 ini sendiri. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya itu ada cara mencegah penularan virus corona saat menggunakan transportasi umum. Jadi yang pertama itu ada selalu mencuci tangan setelah bepergian menggunakan transportasi umum. Atau bisa juga kalau untuk simpelnya itu kita bisa pakai hand sanitizer yang sudah dijual bebas di mana-mana. Kemudian seperti biasa kita menghindari keramaian dan jaga jarak saat berada di transportasi umum. Kemudian diusahakan untuk tidak menggunakan handphone kalau memang tidak terlalu penting. Kemudian tidak makan maupun minum kalau bisa saat berada di transportasi umum, karena kalau kita makan otomatis kita akan membuka masker kita, yang mana masker itu kan melindungi diri kita dari virus corona. Jadi sebisa mungkin untuk tidak makan maupun minum saat berada di transportasi umum. Kemudian biasanya kalau di bus atau yang berpergian menggunakan bus yang aktivitas sehari-harinya ke mana-mananya menggunakan bus, biasanya ada tiang untuk berpegangan. Jadi kalau bisa itu jangan berpegangan, kalau bisa duduk. Kalau bisa itu duduk. Jadi kalaupun terpaksa itu kita harus mencuci tangan setelah turun dari bus, atau juga bisa pakai hand sanitizer yang kita bawa sendiri. Bisa dilanjutkan? Oke.
Lalu di slide selanjutnya ada etika bersin dan batuk. Biasanya kita akan bersin dan batuk entah karena secara fisiologis atau karena punya alergi, atau memang karena kita sendiri terkena debu atau segala macamnya itulah. Kemudian untuk etika bersin dan batuknya itu sendiri, yang pertama kita itu perlu menutup hidung dan mulut itu menggunakan tisu atau sapu tangan. Kemudian kalau tidak ada tisu itu bisa menggunakan bagian dalam siku tangan seperti yang ada di gambar yang laki-laki berkacamata. Nah, kemudian itu segera buang tisu yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah. Kalau kita menggunakan sapu tangan, itu bisa kita siapkan terlebih dahulu di rumah, kantong plastik kecil. Jadi, sapu tangan yang sudah kita gunakan saat bersin atau batuk, itu kita masukkan ke dalam plastik dan kita simpan. Sesampainya di rumah, kita bisa langsung cuci. Nah, kemudian selalu kita mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun, dengan air mengalir juga, atau hand sanitizer. Kemudian seperti biasa kita juga harus selalu menggunakan masker. Bisa dilanjutkan? Oke, jadi selain pencegahannya, kita juga perlu mengetahui seberapa mematikannya virus corona ini. Jadi untuk virus corona sendiri itu belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Jadi ada beberapa golongan orang yang punya resiko tinggi dan yang bisa berakibat fatal kalaunya terinfeksi virus ini. Yang pertama itu lansia, kemudian orang punya masalah kesehatan serius atau biasa kita sebut dengan komorbid, yang contohnya itu seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Kemudian orang yang perokok sama pengguna vape itu juga rentan terinfeksi atau terjangkit virus corona ini. Nah, jadi untuk pengobatan saat ini itu adalah kita perlu menjaga daya tahan tubuh kita dengan mungkin berolahraga, makan makanan bergizi, kemudian ditambah lagi berjemur dan meminum suplemen untuk menambah daya tahan tubuh. Bisa Oke, mungkin itu dari saya. Bisa dilanjutkan ke teman saya, Saudara Rehan. Terima kasih kepada Saudara GT. Jadi kita sebelum masuk ke lagi, kita lihat dulu. Oke, terima kasih kepada Poskomudik jalur cepat yang sudah bisa berhadir. Kemudian terima kasih juga kepada TB Mekar Nusa. Terima kasih juga kepada ini Bekti Derajat dan Pak C. Charles. Halo Pak C. Charles, apa kabar di Papua? Jadi terima kasih yang sudah mau berhadir di penyuluhan tentang COVID kita kali ini. Sekarang kita akan melakukan lanjutkan aja ya penyuluhan kita. Jadi di sini ada berbagai cara ya. Ini Pace ini ada berbagai cara ya Pace. Ini ada memasang air purifier contohnya. Kemudian juga ada bisa bersihkan diri dari bersihkan rumah dan bersihkan diri. Kemudian juga bisa membatasi tamu yang datang berkunjung kan. Kemudian ini kan sudah mudik ya kita ya, pasti kita batasi aja, maksudnya itu ya tetap menjaga protokol kesehatan aja. Ya terima kasih Poskomudik juga ya. Selamat bertugas. Kemudian kita hindari juga berbagi barang-barang rumah tangga. Di situ maksudnya kita itu ya kayak untuk menjaga kebersihan kita sendiri aja, jangan agar menghindari penularan yang lain. Kemudian menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Jadi alangkah baiknya kita itu menjaga kebersihan kita sendiri dulu sebelum makan, dan kita membersihkan juga makanan kita. Oke, lanjut. Nah, ini perlunya juga upaya pencegahan COVID dengan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi di masyarakat itu nanti kita karena sudah habis mudik ya ini,
atau nanti pas sudah pulang, siapa tahu masih ada yang mau berkunjung ke rumah, itu kita suguhin aja dengan makanan dengan gizi seimbang, kita kasih juga minum air putih kayak gitu, kita suguhin. Nggak apa-apa, nggak usah minum Sprite, air putih aja lebih sehat, nggak apa-apa. Kemudian ini juga tidak merokok ini untuk mengurangi faktor risiko dari pupuknya. Kemudian menggunakan masker ketika kita sedang batuk atau pilek, itu nggak sedang batuk pilek aja, pas berjalan-jalan juga ataupun pas keluar ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun atau antiseptik, kemudian juga bisa masak ya kita sampai matang dan menjaga kebersihan yang lain. Oke, lanjut. Oke, jadi siapa yang harus dilindungi dulu? Pastinya kita akan melindungi diri sendiri dulu, kemudian kita akan melindungi juga orang-orang yang kita cintai. Ya ibaratnya itu love yourself before you love other people kayak gitu, guys. Kemudian kita juga sudah mencintai diri sendiri dan lingkungan kita, orang-orang di rumah kita bisa melindungi dengan komunitas-komunitas kita, misalnya kayak komunitas-komunitas ikan cupang atau komunitas-komunitas pecinta burung beo ya, dan juga mungkin juga pecinta-pecinta pecinta ikan mas ya. Jadi itu bisa kita lakukan juga terus penyuluhan, karena nggak ada salahnya melindungi diri sendiri dan melindungi teman-teman kita ya, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi perlukah membatasi bepergian ke luar negeri? Itu karena sekarang itu ya sudah alhamdulillah untuk penerbangan kita udah bisa ke luar negeri ya, nggak kayak yang terakhir kemarin itu sampai kita di lockdown. Sekarang itu uh, udah bisa aja sih, tapi kita bisa memantau pakai aplikasi Safe Travel untuk mengetahui kayak gitu tingkatan COVID di satu negara. Untuk bagi lansia yang kurang fit disarankan apa ya, sebelum bepergian itu dilihat dulu apakah daerahnya itu berada di zona hijau atau enggak kayak gitu. Kemudian sisanya ya sama aja, dimanapun kita berada kita harus menjaga protokol kesehatan, entah itu di Jepang, Zimbabwe ataupun Amerika Serikat ya guys. Oke, lanjut. Oke, jadi sudah habis. Terima kasih untuk ini. Kita boleh bertanya ya kepada teman-teman semua jika ingin bertanya. Kita lihat dulu di chat ya. Oke, dari ini ada PTIK. Kalau ke Padang Masyar, apakah perlu menggunakan aplikasi Safe Travel ya, Gabang? Untuk ke Padang Masyar kayaknya itu karena belum ya, jadi nggak perlu aja di Safe Travel. Yang penting kita safe sholat aja terus sama ibadah-ibadah yang lainnya, guys. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Oke, ini dari Rania, kebetulan saya belum vaksin. Banyak berita tentang simpang siur ya, yang boleh vaksin atau enggak. Jadi boleh vaksin atau tidak. Kemarin itu banyak tuh sebelumnya ya, saya sering penyuluhan ya, jadi saya sering di apa ya, dinyinyiran sama teman saya, katanya vaksin itu bikin meninggal, vaksin itu hoax, vaksin itu punyanya Bill Gates, jadi vaksin itu ditanamin chip. Jadi sebenarnya itu berita-beritanya apa ya, itu berita yang digoreng media aja ya guys. Jadi kita sebelum masuk itu kita harus memfilter dulu yang apa yang masuk ya. Untuk vaksin itu malah sangat dianjurkan sekarang. Jadi kalau kalian belum bervaksin jangan takut, kita bisa aja langsung vaksin aja, nggak apa-apa. Karena vaksin itu adalah salah satu bagian dari perlindungan diri kita, dan kita apa ya, harus aware akan hal itu. Dan sekarang kan juga syarat-syarat untuk bepergian ya, aku bisa menambahkan lagi, itu harus ada untuk anak-anak itu harus ada maksudnya itu hasil swab, kemudian yang udah dewasa harus ada sampai vaksin booster kayak gitu. Ini dari posko mudik jalur cepat ya, mungkin sudah nih karena alur arus balik ya, buat yang ngejel kabur vaksin posko enaknya diapain mas? Sebelumnya itu kita harus melakukan pendekatan dulu, jadi pendekatan emosional dulu harus kita himbau, kita kasih paham dulu kalau dia agak ngeyel, baru kalian bisa melakukan tindakan tepat dan terukur ya sesuai instansi kalian masing-masing. Jadi seperti itu ya. Bagaimana? Apakah puas? Ini apakah ada lagi yang ingin bertanya? Misalnya sampai ini BNN, apa nih BNN? Oh, katanya vaksin bisa mengakibatkan gatal-gatal karena reaksi obat. Apakah benar, Mas?
Oke, jadi kalau masalah ini kita tergantung orang-orang dia nanti efek sampingnya seperti apa. Tapi jika efek sampingnya itu bikin kalian merasa sesak, karena segera hubungi. Biasanya itu kalau kalian habis vaksin, bisa kalian menghubungi petugas yang memvaksin kalian dari sertifikatnya itu di Peduli Lindungi. Oke, dari saya itu saja sih. Nah. Oh, ini dari Pace Carlos. Salam ya, Pace. Ini kalau bisa vaksin sendiri ya gak apa-apa, Pace. Tapi kayaknya Pace takut akan jarum suntik, mending sama dokter aja ya, Pace. Takutnya nanti jarum suntiknya patah ya, Pace. Jadi nanti saya bantu ya, Pace. Oke, mungkin dari saya itu aja. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya sudah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.